Kasihan banget, Bos. Hmm. Kasihan banget. Iya, iya. Musibahan. Jadi kejadian-kejadian bencana ini kan bukan hanya sekali dia. Ini kan udah kesekian kalinya gitu. Betul. Memang ini paling besar kita lihat kan. Wah, 3 provinsi, Bos. banjir itu Iya. paling besar. Tapi kan kalau kita lihat dari beberapa tahun lalu kan, apakah longsor di puncak misalnya, banjir kemarin di Kali Bekasi misalnya, Jakarta yang sering tenggelam misalnya, itu kan sesuatu yang berulang gitu. Ya. Gitu, Mas. Ya, makanya kan ini kejadian ini kan tadi ya berulang itu, Bos ya. Ini kira-kira bagaimana, Bos, sikap kita nih dengan kejadian ini, Bos? Iya. Jadi kalau kita ya sebagai seorang muslim itu kan, kita tentu di dalam menyikapi segala sesuatu itu ada beberapa hal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kan gitu ya. Jadi pertama pasti ya sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya yang disebutkan oleh Allah kan begitu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Memang sudah disinyalir ya bahwa wala nabluwannakum, dan sungguh kata Allah itu aku akan menguji kalian bisyai'i minal khauf, dengan segala sesuatu yang menimbulkan rasa takut, wal ju' ya rasa lapar gitu ya, wa naqsi minal amwal wal anfus, dan ketakutan karena kehilangan harta dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan makanan lah ya. Nah, tapi bagian berikutnya kita wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, kata Allah begitu kan. Alladzina idza asabatum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpakan kepada mereka musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, jadi memang itu memang pertama ya, karena kita memang menyadari bahwa musibah, segala sesuatu itu tidak ya kehendak Allah begitu gitu ya, kayak gitu ya. Jadi ya kita turut ini ya, prihatin, berduka, kita respect terhadap saudara-saudara kita yang kena musibah, maka kemudian penggalangan bantuan segala macam terus digerakkan untuk apa yang bisa dilakukan lah ya, kan itu ya, doa kita buat mereka, bantuan buat mereka itu selalu bersama-sama kita lakukan kan gitu ya. Ini udah ada beberapa teman-teman yang ada juga ini yang kargo yang mengirim gratis ke sana kan gitu ya, memfasilitasi pengiriman gratis ke sana gitu. Nah itu beberapa solidaritas bersama lah yang ya sebagian didasari keimanan, sebagian didasari kemanusiaan, apapun lah ya yang kemudian bisa dilakukan di sana gitu. Nah tapi jangan lupa Mas Haji ya, kenapa tuh, Bos? Selain bahwa sebagai seorang muslim kita dituntunkan untuk kemudian menerimanya dengan kesabaran ya, sehingga kemudian semuanya jadi baik-baik kita. Kan pertanyaannya begini, bagaimana agar kita menghindari hal berulang kan? Betul. Kan nah iya betul itu. Apa penyebabnya? Itu. Sebabnya apa, Bos? Kan jadi kalau kita kembali merujuk pada apa yang disampaikan Allah ya, Allah itu sudah mensinar sebenarnya ya, bahwasanya ya sebagian di Al-Quran begitu ya, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya kan? Zoharul fasadu fil barri wal bahri, dan telah nyata kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, ya, oleh sebab karena apa? Ulah tangan-tangan manusia. Itu. Perbuatan manusia ya, Bos ya. Ya, meskipun yang disebut itu aidines tangan manusia, ini kan disebutkan apa istilahnya itlaqul juz'i wa iradatul kulli kalau dalam bahasa fikih disebut ya, Pak. Yang disebut itu sebagian, tapi yang dimaksud itu semuanya. Kan bukan tangannya aja yang bergerak. Ya, pikirannya, akalnya, semuanya. Maksudnya
Ya perbuatan manusia lah, bukan tangannya doang gitu maksudnya kan gitu. Ya meskipun gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat ya sunatullah itu kalau kemudian Allah tuh menciptakan alam semesta ini dengan sebuah keseimbangan yang luar biasa ya. Begitu keseimbangan itu digoyang gitu, maka ya itulah yang terjadi kan akhirnya. Digoyang tadi Mas. Iya, karena digoyang dengan apa? Dengan eksploitasi yang berlebihan tadi, sehingga ketika hujan itu dalam intensitas tinggi, ini daya tampungnya tidak bisa masuk ke sungai itu, akhirnya menahan gitu ya. Terutama yang paling vital adalah memang keberadaan pohon-pohon kan. Betul. Jadi kan ada sebuah narasi quote and quote pembodohan ya. Dalam arti begini, mengatakan bahwa kita pernah dengar ada pejabat mengatakan bahwa kelapa sawit itu sama dengan pohon, sama-sama hutan gitu. Iya kan? Jadi kalau ada pohon ada hutan kemudian di land clearing, dibersihkan, diganti dengan sawit, sama-sama pohon katanya. Pohon, betul. Ini pembodohan ini. Ya kenapa? Karena sawit itu akarnya paling panjang 1 meter paling, 1 meter, 2 meter gitu ya. Sehingga dia proses untuk menahan tanah itu istilahnya kan koefisiensi lah bahasa teknisnya itu kemampuan menahan tanahnya itu kemampuannya itu rendah. Pendek ya. Sementara kalau pohon itu akarnya kan panjang gitu kan, menasap ke tanah. Pertama itu ya. Kalau secara teoritikal sebenarnya kan kayak tajuk ya, tajuk. Jadi ujung akar itu selebar ujung tajuk lah kayak begitu. Sehingga kita bisa bayangkan kan dalam. Nah, kan kita tahu begitu tanah itu diinterseksi oleh akar, itu kan dia gembur. Kan gembur. Sehingga dia begitu air datang, dia menyerap ke dalam. Ya kan gitu ya. Daya serapnya itu jauh lebih besar dibanding akar sawit tadi. Kayak pertama itu gitu. Jadi ini sebuah pernyataan pembodohan yang luar biasa ini gitu. Yang kedua, ini secara teknis ya. Ini saya jelaskan secara teknis saja nih. Jadi kalau di hutan alam itu kan tanaman itu kan bertumpuk-tumpuk. Ada istilahnya tanaman tanaman toleran, maksudnya yang tinggi gitu. Ada tanaman semi toleran di tengahnya, yang intoleran di bawah gitu ya. Itu tanaman-tanaman itu Allah menciptakan bersab-sab itu. Itu untuk apa? Untuk ternyata keseimbangan itu Mas. Iya, dan ternyata air yang jatuh itu ditangkap oleh tajuk yang di atas, diterima yang bawah kan gitu. Sehingga jatuhnya ke tanah itu nggak langsung buk begitu. Jadi dia kan betul-betul gitu. Jadi tanaman-tanaman yang di bawah itu menahan air yang jatuh tadi, nggak langsung mukul tanah kan gitu. Ya ini kalau disamain dengan sawit gimana kan gitu. Jadi memang sudah diatur sama Allah begitu. Keseimbangan begitu. Hutan itu ya. Nah, itu ada beberapa lagi misalnya ya. Jadi kalau secara regulasi itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Karena misalnya begini, di sungai itu daerah sempadan ya, jadi areanya kanan kiri sungai itu, itu secara teknikal itu sebenarnya tidak boleh dieksploitasi. Kalau sungai besar ya kira-kira sampai 20 meter lah. 20 meter atau sampai 50 meter nggak boleh eksploitasi karena dia sebagai sempadan sungai kan. Betul. Gitu, melindungi samping sungai itu, kan gitu. Kemudian pohon-pohon pada kemiringan tertentu yang ekstrim 45 derajat misalnya, itu untuk pada bentangan yang cukup luas itu juga tidak boleh eksploitasi karena menahan dinding tebing itu. Gitu. Kayak turap gitu ya Mas. Jadi ya sekarang kalau kita lihat kalau Mas Aji jalan-jalan ke Sumatera sampai ke Aceh, Kalimantan, ya itu boro-boro di sempadan sungai ada pohon habis semua kan, sehingga kemudian ketika air itu datang ya dia tidak bisa menahan, langsung masuk ke sungai. Ketika sungai meluap, ya kan gitu, ya bayangin aja begitu kayak dilimpahin gitu ya, dilimpahin meluap ya akhirnya dan ternyata yang dibawa itu kayu-kayu yang kemudian berada di sekitar sungai itu gitu. Jadi, termasuk itu ya Bos ya, ada gelondongan kayu itu dari mana itu Bos? Ya, makanya kan pernyataan kan kayak statement bodohan kan kalau katanya
Gelondongan itu jadi kayu-kayu yang hanyut. Itu. Masa hanyut kok kayaknya dipotong-potong sih? Kulitnya nggak ada dipotong-potong Kayak kan gitu. gaji itu ya, Kayak rapi gitu. ya, iya. Nah, nah itu ya. Jadi kalau kalau kita istilahnya muhasabah gitu ya. Muhasabah, betul. Muhasabah ya. Semua ini ya tadi yang sudah disinyalir Allah ulah dari tangan manusia tadi. Jadi proses kapitalisasi dari sumber daya alam yang luar biasa. Iya. Sebenarnya bukan berarti kemudian kita itu anti dengan pemanfaatan sumber daya alam gitu, karena itu kan juga untuk kemaslahatan manusia ya. Betul. Ya, tapi pemanfaatan sumber daya alam itu yang kemudian terkelola dengan well management itu yang benar, yang harusnya sebagaimana memang secara teknikal sudah ditetapkan tadi ya, saya sebutkan tadi kan, di sebelah sungai nggak boleh, miringan nggak boleh, segala macam, mengatur hutan lindung, kemiringan tertentu gitu, meskipun bukan lindung tapi kemiringan tertentu nggak boleh, itu semua harus dijaga gitu. Kemudian kalau habis eksplorasi misalnya, habis pohon itu habis ditebang, harus direplanting lagi istilahnya ya, ditanami kembali, betul. Ya itu harus dilakukan seperti itu. Kemudian ada misalnya tambang-tambang ya, habis kemudian digali gitu ya, itu dikembalikan lagi fungsinya, meskipun tidak sesempurna sebelumnya, tetapi itu dikembalikan gitu. Jadi proses-proses itu nggak terjadi gitu. Ya kenapa? Sekali lagi kapitalisasi kan, kan itu jadi cost. Iya, betul. Gitu kan, jadi cost akhirnya ya para kapitalis ini ya enggan untuk mengeluarkan cost untuk reklamasi kembali lahan-lahan yang tadinya itu rusak kan gitu. Betul. Akibatnya ya begitu hujan Allah yang besar itu, Allah itu menurunkan hujan yang luar biasa itu, akhirnya daya dukung alam tidak mampu untuk menahan itu gitu. Iya. Gitu. Jadi ya memang anehnya lagi adalah gini, ini kondisi seperti ini kan tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional gitu. Betul. Ya, itu yang kita sebenarnya menyayangkan juga gitu. Karena kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, itu resources untuk dialokasikan ke sana itu setara dengan itu. Iya kan? Dana yang dialokasikan ke sana, aparat yang dialokasikan ke sana, akses bantuan yang ke sana segala macam itu semua dipermudah karena bencana nasional tadi gitu. Iya. Ya memang kalau implikasinya begitu, ya saya nggak tahu ya, mungkin itu tidak ditetapkan karena berhitung. Ini kalau bencana nasional nanti duitnya harus sana semua kan, jadi gitu. Jadi padahal secara ini bos, tokoh-tokoh itu sudah berkumpul tadi sore ya, tadi siang, dia mengatakan supaya ini ditetapkan sebagai kejadian nasional atau bencana nasional. Ya, kembali ke tadi Mas Haji ya, kemudian perlu kita pahami ya sebagai seorang Muslim apa yang kemudian kita lakukan kan, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya saya kembali kepada dua tadi ya. Pertama kita yang kena musibah kan tadi, insya Allah itu kan akan menggugurkan sebagian dosa kita lah ya. Insya Allah. Kemudian ya tadi kan, insya Allah kemuliaan orang yang sabar menghadapi ini. Kan kita lihat banyak orang-orang yang mudah-mudahan memang dalam kondisi yang baik, kan ada yang meninggal dalam kondisi yang sedang sholat segala macam gitu ya, masih pakai mukena gitu kan. Jadi alhamdulillah insya Allah kan itu tuh dalam kondisi yang baik ya meninggalnya. Diperlihatkan ya. Diperlihatkan Allah baik kan gitu ya. Tapi itu tidak boleh kita berhenti pada titik itu. Yang justru paling penting adalah bagaimana kita refleksi dan memperbaiki diri. Nah, itu gitu. Yang terkait dengan tadi itu. Kan gitu ya. Nah, ya memang selama kemudian proses pemanfaatan sumber daya alam itu mindsetnya adalah mindset kapitalistik tadi. Ya, ini tidak akan berhenti gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru terjadi. Proses deforestasi itu udah lama sebenarnya terjadi. Sejak zaman Orde Baru, bahkan itu terus terjadi. Proses deforestasi terus terjadi. Itu artinya memang eksploitasi yang serampangan itu udah dari dulu gitu. Bukan hanya di Sumatera saja bos ya? Iya, bukan ya sekarang misalnya kayak kita ngomongin tentang IKN lah, IKN yang kemudian
berapa Hektar. ribu hektar aja yang kemudian dieksploitasi, dibuka untuk itu kan. Betul. Itu kan ada daya dukungnya. Kita baru bicara tanaman ini, belum juga kemudian satwa liar yang kemudian ada di situ kan. Iya. Kehilangan tempat tinggal itu berapa yang hilang begitu. Gitu. Makanya kembali lagi lah ya bahwa seharusnya kemudian ketika peringatan Allah itu kita sadari bahwa ya kalau kemudian kapitalisasi itu merusak ya merusak berbagai macam pengelolaan alam tadi ya, maka apa yang diperingatkan Allah tadi akan terjadi kan. Ya. Jadi semata-mata ya tentu harul fasadu fil barri wal bahri. Ya, jadi kerusakan di laut dan danau itu ulah tangan kita sendiri sebenarnya kan gitu. Artinya ini dilakukan cuma hanya segelintir, Bos. Segelintir dan mengakibatkan korban yang cukup banyak. Ya, makanya saya setuju dengan pernyataan salah seorang tokoh motivator itu yang kemudian menyampaikan begini. Pihak-pihak yang menyebabkan bencana yang terjadi itu layak untuk dimiskinkan katanya. Iya betul. Iya, karena mereka menyebabkan sekian ribu orang jadi miskin tiba-tiba kan. Betul. Bahkan ada korban jiwa. Iya kan itu memang mereka itu layak ditindak hukum dan dimiskinkan gitu. Kan gitu ya sudah itu ya memang itu tadi lah ya. Jadi dan kenapa kemudian pada ragu-ragu mengambil tindakan ya. Ini perusahaan siapa ya kalau kita mengenai nge-track gitu kan ya nggak jauh-jauh dari para oligarki kan ya oligarki yang bermain di dia kemudian berlepas tangan kan gitu saling melindungi lepas tangan kan gitu ya itulah permasalahannya kalau negeri kita ini dikuasai para oligarki gitu jadi semua kerusakan yang ikutinya ya pada akhirnya tidak bisa kita hindarkan gitu maksudnya. Iya. Wah luar biasa Bos. Gitu. Jadi memang ada sebab akibat ya Bos ya. Iya. Ini ada sebabnya akhirnya mengakibatkan bencana seperti ini. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua lah ya. Amin. Kita yang hanya bisa bersuara menyeru kepada kembali ke jalan yang benar kira-kira gitu ya. Betul harus seperti apa kita kembali kepada Al-Qur'an tuh mengatur kehidupan seperti apa, termasuk mengatur sumber daya alam seperti apa, gitulah. Yang semua harus menjaga keseimbangan alam semesta ini, tidak melakukan kerusakan yang di luar kontrol begitu kan gitu. Gitu Mas. Ya, oke. Terima kasih Bos atas pencerahannya. Sama-sama Ji. Terkait dengan bencana ini. Amin. Ambil ibrah dari semua inilah. Gitu. Baik. Terima kasih ya Bos ya. Sama-sama. Oke, saya mau jalan lagi. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam.